Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu mantu, sanak kadang, dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik dan sehat-sehat selalu ya. Kisah horor kakek datang lagi, membawa penggalan kisah horor yang dialami sendiri atau dialami teman kakek Sigit. Iya. Ya, pada masa lalu ya. Ya. Hari ini kakek Sigit akan menceritakan kisah horor yang dialami oleh temannya, kejadian di kota Bandung pada Bandung, tahun ya. Tahun 1981. 81. Ya. Ya, topik yang akan diangkat adalah kolaborasi dengan jin yang hampir membawa celaka. Iya, membawa malapetaka. Malapetaka. Iya. Ya. Silakan kakek untuk menceritakan kembali kisah yang sudah lama terjadi tersebut. Ya. Jadi ini kisah dialami oleh teman saya. Teman kuliah. Ya, teman sekolah ya, yang kemudian kita sama-sama merantau ke Bandung ya. Ya, katakan aja A ya, saya nggak mau sebut namanya karena beliau sudah wafat ya. Kita sudah tua ini, teman-teman sudah banyak yang sudah wafat. Jadi teman saya ini dia itu memiliki kemampuan untuk sulap sihir. Tapi sulap sihirnya ini rupanya gitu, akhirnya saya baru tahu bahwa itu menggunakan jin. Jadi ketika yang bersangkutan ini ya, katakan aja A saya, ini kos ya, waktu itu dia berasal dari orang tuanya di kota lain, SMA-nya itu SMA 1 SMA dengan saya, tapi dia orang tuanya dari kota lain dan dia waktu itu kos di kota kami, pernah kos gitu ya. Itu bapak kosnya itu yang mengajari dia gitu ya, mengajari dia untuk sulap sihir. Sulap sihir itu sulap yang bukan menggunakan keterampilan tangan ya, bukan menggunakan teknik tapi menggunakan jin. Jadi yang saya pernah dia perlihatkan kemampuannya karena dia sering mempertontonkan kemampuan ya. Sering beratraksi. Ya, atraksi itu dia sudah lakukan di beberapa tempat. Nah, itu yang pertama itu kemampuan dia membaca tulisan. Baca tulisan itu dengan mata tertutup. Mata ditutup yang berlapis-lapis tapi dia bisa baca tulisan gitu. Itu waktu pertama kali saya lihat dia mempertontonkan kemampuan itu ya, saya sebenarnya udah curiga ini kayaknya jin gitu ya. Tapi saya udah tanya, ini bukan jin ya, harus hati-hati loh kalau ini jin gitu ya. Tapi yang bersangkutan ya tentu saja ya, kita sama-sama masih muda, anak muda ngasih tahu anak muda kan nggak bisa ya. Nanti kemudian dia meningkat lagi salah satu keahliannya itu tanda kutip sulap sihir yang itu dengan jin, yaitu mengangkat manusia, anak kecil, biasanya anak-anak ya, anak-anak yang ya mungkin beratnya 20-40 kilo itu diangkat tanpa tangan. Jadi dia atraksi itu, anaknya itu disuruh membawa sesuatu gitu ya, misalkan membawa yang besar ya, tampah itu itu nampan, itu bisa membawa nampan atau tampah ya, sesuatu yang besar dipegang, kemudian dia melakukan sesuatu ritual, kemudian anak ini bisa diangkat. Ya diangkat nggak terlalu tinggi lah, kira-kira mungkin 10 cm, 20 cm, kemudian diturunkan kembali. Jadi dia punya atraksi yang mungkin ada banyak ya, tapi yang saya tahu 2 macam itu. Jadi membaca tulisan dengan mata tertutup, dan kedua mengangkat anak ya, anak kecil yang nggak terlalu kecil sih, anak SD sih, SMP, SSD lah biasanya. Nah itu diangkat dari jarak, dia itu jarak kira-kira 2 meter, semeter 2 meter, orang itu dengan ritual tentu terus anak ini terangkat gitu. Jadi ini kemudian, nah ini suatu saat nggak ada masalah ya selama ini, tapi ini kejadian yang menyebabkan dia kemudian tidak lagi mau melakukan atraksi tersebut. Itu ketika 17 Agustus. Jadi 17 Agustus itu kan ada acara-acara ya. Nah itu di tempat kami kos, 17-an itu yang namanya. 17-an itu
eh, dia menawarkan diri. Sebenarnya tadinya dia tidak mau ya, dia malu untuk menunjukkan kemampuan sihirnya itu. Dia menawarkan diri akhirnya karena tidak ada yang lain di RW kami itu, nggak ada orang yang mau memberikan apa sumbangan sukarela untuk suatu tontonan. Akhirnya teman saya ini ya terpaksa dia menawarkan diri ya. Nah kemudian dia menawarkan diri ya itu yang pertama itu yang saya lihat itu adalah apa namanya, dengan mata tertutup dia bisa membaca tulisan-tulisan. Waduh, tepuk tangan meriah ya. Nah ini kemudian dia buka matanya, kemudian yang kedua itu suruh anak kecil panggil lah apa namanya itu siapa yang dia nggak kenal ini memang, kemudian disuruh megang sesuatu yang lebar besar gitu ya, saya lupa apa, nampan apa tampah atau apapun Tampah gitu. ya mungkin. Ya gitu, apa itu bahasa Indonesia itu, pokoknya sesuatu yang besar untuk dipegang. Kemudian dia melakukan ritual tertentu, terus anak itu terangkat. Pertama 10 cm, 20 cm. Seperti biasa saya pernah lihat beberapa kali dia ngangkat memang hanya ya setinggi 10 sampai 20. Di bawah setengah meter ya. Di bawah setengah, nggak sampai setengah meter, apalagi 1 meter. Kemudian ya biasa terus turun, wah tepuk tangan kan orang, wah udah naik. Terus ternyata, nah ini yang kejadian yang saya bikin agak sangat terkejut itu, dan kita ternyata anak tadi itu yang diangkat jarak yang biasa 10-20 cm ini naik, ternyata naik lagi. Nah ini saya lihat teman saya udah mulai gugup gitu ya. Ketika anak itu naik sampai kira-kira sampai hampir 2 meter, 3 meter, dan dia teriak-teriak ingin diturunkan. Tapi si teman saya, iya tenang gitu. Akhirnya kejadian itu cukup lama, itu beberapa menit. Setelah anak itu naik sangat tinggi, terus baru bisa turun dengan pelan-pelan gitu ya. Terus jatuh ke bawah ya agak lemes anaknya itu. Kemudian ya udah selesai semua tepuk tangan. Tapi teman saya langsung pulang ke kamar kos, yaitu ya kami satu apa kontrak rumah yang sama ya, 2 kamar. Ya kamar sebelah saya, temennya saya ikut pulang ke kamar kos. Nah itu dia lemes, dia tidur gitu ya, stres ya kelihatannya. Kemudian setelah bangun ya, setelah saya saat tanya itu tadi kejadiannya apa sih sebenarnya, dia diam aja, terus nanti aja kita makan dulu, terus kita makan ke warung biasa. Terus setelah siang, setelah selesai makan pulang, baru dia cerita dengan tenang bahwa waduh saya kapok gitu, kapok ini dengan sulap sihir ini gitu loh. Saya nggak dapat apa-apa kan, saya itu tontonan gratis selama ini. Sulap sihir ini tontonan gratis, bukan profesional, tapi hampir celaka saya. Kenapa? Itu tadi itu loh, anak itu kan biasa saya diangkat itu dari sedikit ya, 10-20 cm. Tapi tadi itu udah masa turunkan, saya minta turunkan nggak bisa, malah diangkat naik. Nah kan saya sangat khawatir kalau ternyata udah naik terus baru dijatuhkan, kan anak itu bisa celaka dan saya bisa di penjara gitu kan. Ya cerita itu udah sekarang kapok, saya udah nggak mau lagi mau sulap sihir lagi. Ya saya bersyukur ya, alhamdulillah lah gitu lah. Saya sebagai teman saya bersyukur kalau kamu udah nggak mau lagi, kan nggak ada manfaat sama sekali gitu ya. Kalau mudaratnya sih selama ini belum pernah ada, tapi sekali ini begitu kejadian itu ditunjukkan, ternyata bisa berbahaya sekali permainan itu ya. Jadi itu kan memanfaatkan kolaborasi ya dengan jin untuk sulap sihir, itu sangat berbahaya karena di tempat yang dia atraksi biasanya itu jinnya itu mungkin agak ya tanda kutip baik gitu ya, dia nggak mau disuruh-suruh ngajari dia baca tulisan dengan mata tertutup atau ngangkat anak itu ya, pendek-pendek apa rendah aja. Tapi di tempat yang baru yang 17-an itu kan dia jinnya itu mungkin agak jahat ya, mungkin sehingga dia hampir saja membahayakan anak kecil. Kalau jatuhkan kan berbahaya buat semuanya ya, buat anak itu terutama dan mungkin buat teman saya gitu. Jadi ini suatu pelajaran yang sangat berharga ya. Jadi kalau mau punya keahlian sulap ya, itu jangan yang sihir, jangan yang menggunakan memanfaatkan jin, jangan yang kolaborasi dengan jin. Karena jin itu bagaimanapun dia makhluk yang tidak bisa kita kuasai sepenuhnya gitu. Dia tidak bisa dia itu bisa punya keinginan yang bisa berbeda dengan yang kita perintahkan gitu. Ini saya cerita di sini untuk sebagai pelajaran gitu. Kita aja ya. Iya, ternyata
kisahnya mengandung apa namanya tadi ya? Kengerian. Kengerian juga di satu sisi ya, Iya. dan mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran Pembelajaran, jangan. Jadi kalau mau jadi ahli sulap itu belajarlah yang menggunakan teknik-teknik dan trik-trik yang tangan atau apapun yang teknologi gitu. Jangan yang memanfaatkan jin. Iya, jadi memanfaatkan jin untuk kolaborasi untuk kegiatan apapun, saya rasa Ya, entah bisa apapun ya. Ini mempunyai dalam peluang ya, ya untuk untuk kemudian mencelakakan diri orang sendiri lain ataupun atau orang kita lain. sendiri. Ya, ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.